Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi di sini kita akan membuat sebuah form pendaftaran, yakni sebagai contoh pendaftaran reseller, yakni reseller masker Caca. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel dalam pembuatan VBA dan juga makro Excel. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah membuat suatu form pendaftaran, yakni pendaftaran reseller masker Caca. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini ada sheet pertamanya itu isinya tuh form pendaftaran ini. Kemudian sheet selanjutnya berisi nanti data reseller. Nah, nanti di sini merupakan tempat inputan data yang dari form pendaftaran ini. Nah, kemudian sheet ketiga, sheet selanjutnya yakni ada sheet filter data. Nah, selain membuat form pendaftaran atau sebuah pendaftaran reseller, nantinya di video ini kita akan menampilkan sebuah pencarian filter data atau pencarian data dari spesifikasi yang dimasukkan. Nah, di sini kami menggunakan spesifikasi kota karena reseller itu pasti ada di berbagai kota, gitu. Jadinya untuk pencarian spesifikasi kota ini nantinya akan memudahkan produsen untuk menemukan di mana aja rupanya reseller ini ada, berikut dengan nama, nomor anggota, dan juga nomor HP, alamat email, yang isi semua dari data di sini, data reseller di sini. Kemudian di sini ada sheet keempat, yakni nantinya sebagai sheet bantuan. Langsung saja kita ke pembuatannya. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian atau pemberian nama untuk masing-masing tombol, nantinya di sini kita akan membuat sebuah fungsi agar fungsinya itu tersimpan. Jadinya setiap satu tombol satu fungsi. Nah, kita akan melakukan pembuatan fungsi. Yang pertama itu kita harus memperbaiki dulu data resellernya. Di sini kita akan melakukan pemberian spasi sebanyak 1 kali di masing-masing kolom, tetapi di atas tulisannya kita lakukan pemberian 1 kali spasi, 1 kali, kemudian kita rapikan, kemudian kita pemberian warna biar seragam. Selanjutnya kita kembali untuk lakukan pembuatan fungsi. Di sini sebenarnya fungsi itu bisa dibuat menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu cara yang manual. Jadi kita membuat sebuah fungsi baru atau mengcustom sebuah fungsi yang kita inginkan melalui sebuah fungsi sebelumnya yang sudah ada di Excel, yang sudah tersedia di Excel. Jadinya kita harus input satu persatu fungsinya apa, rumusan fungsinya apa, biar tombol itu bisa berjalan, nantinya fungsi itu bisa berhasil. Jika kita jalannya itu panjang, maka fungsinya itu pasti akan panjang juga kan. Jadi kita harus mengetahui betul fungsi-fungsinya itu. Tetapi di sini kita bisa lakukan cara yang kedua, yakni cara yang sudah tersedia di Microsoft Excel, fasilitas yang ada di Microsoft Excel. Di sini di menu developer, yakni nama fasilitasnya record macro. Jadinya kita bisa menggunakan ini nantinya untuk membuat sebuah fungsi baru tanpa harus kita ketik secara manual. Jadi keunggulannya itu lebih efisien dan juga lebih memudahkan pengerjaan untuk pembuatan fungsinya itu sendiri. Di sini kita lakukan saja pembuatan fungsinya.
Tetapi sebelum itu kita harus pastikan sheet yang ada di sini, masing-masing sheetnya itu sudah bagus, sudah terkondisikan sebelum kita lakukan recording. Jadinya kita di sini mulai langsung saja kita ke record makro. Di sini kita klik, kemudian kita ganti namanya menjadi nama fungsi yang kita inginkan. Terus di sini kita bisa isi description-nya. Description-nya simpan data dari form pendaftaran. Kemudian kita oke. Nah, maka tampilannya itu akan berubah seperti ini. Jadi nanti di sini apabila kita sudah selesai, kita stop saja di sini. Nah, di sini langsung tetapi yang harus diperhatikan itu harus lebih hati-hati. Jadinya setiap apa yang kita klik, setiap sel mana yang kita klik, setiap apa yang kita lakukan setelah kita melakukan perekordan tadi, maka nanti akan muncul di rumusan fungsi yang kita akan buat itu. Jadinya kita nggak boleh salah, kita harus betul-betul buatnya, dan juga biar hasilnya itu biar berhasil, jadi tidak melenceng ataupun tidak ada kesalahan. Nah, di sini kita lanjutkan saja untuk pengisian nanti yang ada di sheet data reseller ini. Kemudian di sini kita klik, kemudian kita copy, CTRL copy, kemudian kita pindah ke sheet di sini. Karena tadi kita untuk nama, maka kita akan arahkan kursor kita ke atas bagian nama, kemudian kita klik CTRL bawah, kemudian kita pilih use relative reference yang ada di bawah stop recording ini. Kita klik, kemudian kita klik bawah, kemudian kita lakukan paste. Nah, jangan lupa kita matikan setiap sudah selesai, kita harus matikan biar nanti tidak ada kesalahan di recording kita gitu. Jadi di sini kita akan lanjutkan untuk jenis kelamin. Kita copy saja, tetapi yang harus kita garis bawahi di sini kita untuk kolom jenis kelamin. Jadi nanti di sini kita harus betul-betul kolom jenis kelamin. Terus kita arahkan, kita CTRL bawah, kita use relative reference, kita bawah, kemudian kita paste. Kemudian tidak lupa kita matikan, pindah ke kota, copy ke kota. Di atas ini kita CTRL bawah, use relative reference, bawah, paste. Kemudian kita matikan, pindah ke provinsi, kita copy, kemudian kita ke sini provinsi, kemudian kita CTRL bawah, use relative, bawah, copy, paste. Selanjutnya kita matikan, terus ke nomor HP. Di sini kita copy ke data reseller, nomor HP di atasnya ini, terus kita CTRL bawah, kemudian kita klik use relative reference, kita bawahkan, terus kita paste. Jangan lupa kita matikan, kita lanjutkan untuk ke alamat email. Di sini kita copy, terus alamat email di atas sini kita klik CTRL bawah, use relative reference, bawah, paste. Kemudian untuk yang terakhir nomor anggota, nah di sini kita copy, terus kita pindah ke sini nomor anggota, CTRL bawah, reference bawah, paste. Kita matikan recordingnya, terus kita stop recording. Nah, setelah tadi kita sudah membuat fungsi melalui fasilitas record makro tadi, selanjutnya kita keep
kita keep terlebih dahulu tadi si fungsi itu. Selanjutnya kita akan buat fungsi yang akan diisi untuk tombol daftar di sini. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan sebuah message box. Di sini kita lakukan pembuatan fungsinya. Nah, di sini kita akan membuat fungsinya itu secara manual. Jadi kita developer, kemudian kita Visual Basic. Nah, maka tampak tadi hasil dari recording yang tadi telah kita lakukan itu. Jadi ya kalau dirumuskan gitu, tampak rumusannya itu sepanjang ini. Nah, bayangkan rumusan sepanjang ini diketik satu-satu, belum lagi nanti kesalahannya. Dengan fasilitas record makro ini lebih memudahkan kita, tetapi kita lebih harus berhati-hati biar fungsinya itu tidak hancur gitu. Jadi di sini kita langsung saja untuk pembuatan fungsi yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang akan nantinya dimasukkan ke tombol daftar yang ada di sini. Sini kita mulai pembuatan fungsinya secara manual. Kita kembali ke menu developer, kita pilih pojok kiri di sini ada Visual Basic, terus kita tuliskan rumusannya. Nah, ini dan yang ada di sini adalah sebuah hasil dari recording yang tadi telah kita lakukan. Jadi di sini kita akan buat fungsi yang baru di bawah nsub. Di bawah nsub karena ini adalah satu fungsi. Jadi di setiap fungsi itu harus diakhiri dengan nsub. Jadi di sini kita buat fungsi baru. Di sini fungsinya kita ketikkan namanya terlebih dahulu, nama fungsinya terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan sub daftar. Kemudian kita beri parameternya, kita kosongkan saja karena pemberian parameter ini sendiri. Jika ada isinya berarti kita membuat sebuah fungsi yang berhubungan dengan matematis, tetapi di sini kita hanya membuat sebuah message box. Jadi di sini kita lakukan langkah selanjutnya, yakni mengetik message box. Terus kita buka kurung. Nah, ini maksudnya nanti kata yang akan muncul setelah kita klik tombol yang tadi, tombol daftar itu. Di sini karena tadi tombolnya itu daftar, jadi kita akan korelasikan jawabannya itu. Kita buat selamat Anda telah bergabung. Kemudian kita akhiri dengan ketik, kemudian kita klik enter saja. Nah, ini untuk fungsi daftar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi lagi. Di bawah fungsi nsub di sini kita akan membuat fungsi sub. Di sini kita akan membuat fungsi sub untuk pengisian fungsi yang ada di sini. Fungsi dapatkan nomor anggota. Di sini kita akan pembuatan rumusan fungsinya itu menjadi, di sini kita ingat nomor anggota itu kan ada di baris ke-12 kolom ke-1 2 3 kolom ke-4, baris ke-12 kolom ke-4. Jadi nanti penulisan fungsinya kita harus ingat, kita klikkan sub sel, sub dapatkan. Ingat kalau pembuatan nama
sebuah fungsi itu tidak boleh ada spasi, jadinya harus satu kata, tidak boleh lebih dari satu kata. Jadi di sini kita buat penamaan fungsinya itu dapatkan nomor anggota. Terus kita beri parameternya, parameter kosong saja. Selanjutnya kita beri perumusan cells. Tadi ada di sel ke-12, sel ke-12,4 ya, kolom keempat. Terus kita tutup kurung, kemudian kita ketikkan value-nya itu, value-nya atau hasilnya kita buat cells 12,4. Terus kita lakukan penambahan 2. Jadi setiap sel ini berulang sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kelipatan. Jadi kita tambahkan angka 2. Terus kita enter. Nah, maka akan seperti ini. Terus karena di sini sudah ada 3 fungsi, 1, 2, 3, jadi kita langsung masukkan ke tombolnya. Di sini untuk cara pemasukannya, kita klik kanan di tombol ini. Setelah kita mengisikan datanya, terus kita klik simpan. Nah, maka akan muncul secara otomatis ke sheet data reseller yang ada di sini. Terus kita lakukan uji coba untuk nama selanjutnya. Namanya di sini kita pilih random saja. Putri Anissa. Kita pilih perempuan, kotanya Bandung, provinsinya Jawa Barat, terus nomor HP-nya 81. Terus alamat emailnya kita ganti gmail.com. Sini kita hapus. Terus kita klik daftar. Nomor anggotanya itu jadi 4, yang tadi itu 2, di sini jadi 4, yang ini kelipatan 2. Terus kita klik simpan. Nah, maka akan secara otomatis telah tersimpan di data reseller. Terus bagaimana jika kita lakukan filter data? Di sini terlebih dahulu kita buat dulu agak banyak sedikit, biar nanti kita bisa mencontohkan untuk filter data ini mantap. Nah, setelah kita lakukan penambahan datanya, jadi sekarang sudah sebanyak ini. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke filter data. Di sini tadi kita sudah buat tombol cari untuk mencari spesifikasi kota yang akan kita cari. Untuk yang pertama kita akan pindah terlebih dahulu ke data reseller. Nah, di sini yang pertama kita akan input atau kita akan blok seluruhnya. Terus kita akan buat name ranknya, penamaan ranknya, rank yang di blok semua ini kita kasih namanya itu data. Kita enter.
Kemudian selanjutnya kita pindah ke filter data di sini. Di sini juga kita blok, kita ganti penamaan name rank-nya itu menjadi kriteria. Di sini terserah, di sini bebas saja. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsinya yang akan nanti dimasukkan ke sini, yang nantinya akan dimasukkan. Nah, jadinya yang pertama itu kita akan membuat sebuah kriteria atau name rank-nya dengan cara di sini kita bisa ganti menjadi kita klikkan enter. Bisa juga melalui formulas di sini name manager. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjutkan dengan di sini. Nah, di sini kita akan membuat ini, kita buat name rank-nya menjadi kriteria. Kita enter. Kemudian di sini yang ini, kemudian kita akan hasil, kita enter. Nah, jadinya di sini ada name rank, ada 3 kriteria utama, hasil. Kemudian kita masuk ke pembuatan rumus itu sendiri. Nah, di sini kita akan membuat rumusnya dengan penulisan rumus, yakni dengan penulisan perumusan, yakni kita ketikkan sub filter data, kita ketikkan. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan range, buka kurung, nama name rank kita tadi yakni utama, terus kita tutup kurung, terus kita titik filter sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita action, kemudian kita beri titik 2 seperti ini. Kemudian kita beri sama dengan, kemudian kita tuliskan seperti yang ini, Excel filter copy. Selanjutnya kita akan beri koma, kemudian kriteria range, kemudian kita masukkanlah di sini nama range kita tadi, nama range kita yang kedua, yakni name range kita yang kedua, yakni range. Tadi kita buat penamaannya name kriteria. Kemudian selanjutnya kita akan beri koma, terus copy to range. Selanjutnya kita akan beri titik koma sama dengan kembali dengan range, buka kurung, hasil. Kita akhiri dengan tutup kurung. Selanjutnya kita beri unique-nya sesuai dengan rumusan yang ada di sini, dengan bantuan rumus yang ada di sini. Unique-nya kita beri titik 2 sama dengan false. Nah, kemudian kita akhiri dengan enter. Nah, di sini kita sudah membuat fungsi filter data. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan membuat filter data. Tetapi
Entah mengapa saya sudah membuat berulang kali menggunakan rumusan fungsi yang sama ataupun menggunakan fungsi yang sudah saya perbaiki secara bertahap. Saya sudah cari di mana kesalahannya, tetapi tetap tidak terselesaikan atau tetap gagal. Jadi di sini saya mencari cara lain, bagaimana caranya kita tetap bisa memfilter data tapi tidak menggunakan yang ada di sini. Jadi kita akan menggunakan dari data reseller ini saja. Ternyata saya sudah menemukan cara lain, yakni dengan cara pertama kita blok secara keseluruhan yang ada di sini. Kemudian kita ke sort and filter di sini, kemudian kita pilih filter. Nah, di sini maka akan muncul panah-panah ke bawah seperti ini. Jadi nanti di sini kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih, misalnya kita pilih hanya Medan saja, kita cari, kita tidak centang, kita hanya centang Medan saja, kemudian kita klik OK, maka akan muncul secara otomatis data yang kita inginkan dari yang kita centang tadi. Kita tadi hanya inginkan menampilkan kota Medan, jadi akan langsung muncul yang ada di Medan, reseller yang ada di Medan. Nah, coba kita balikkan seperti semula. Dan juga di sini alhamdulillahnya ternyata banyak keuntungannya. Jadi kita tidak hanya mencari untuk kotanya saja, tetapi kita bisa mencari untuk semuanya, semua tip masing-masing kolom yang ada di sini. Seperti di sini kita bisa juga lakukan pencarian untuk provinsi. Misalnya kita mau cari untuk Denpasar saja, maka akan secara otomatis datang datanya. Kemudian kita juga bisa untuk mencari jenis kelamin, jadi kita lebih banyak manfaatnya. Nah, di sini seperti di sini. Nah, setelah semua selesai, setelah sekian lama mencari pencerahan, akhirnya saya menemukan jawabannya. Jadi sekian video pembuatan untuk form pendaftaran dan juga filter data di sini. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perlakuan dalam pembuatan video ini, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah melihat video ini dari awal hingga akhir. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.